Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. Timnas Indonesia satu-satunya penghuni pot 6 yang telah mencetak kemenangan di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sebelum babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dilangsungkan. AFC membagi 18 negara peserta ke dalam 6 pot, yang mana masing-masing potnya berisikan 3 negara. Tolok ukur pembagian pot ini berdasarkan ranking FIFA Juni tahun 2024. Berhubung timnas Indonesia saat itu menempati peringkat 134 dunia alias menduduki peringkat 2 paling bawah, skuad Garuda harus rela ditempatkan di pot paling buncit 6 bersama Korea Utara 110 dan Kuwait 137. Berada di pot 6 membuat timnas Indonesia tergabung dengan negara-negara top Asia di grup C. Sebut saja Jepang pot 1, Australia pot 2, Arab Saudi pot 3, Bahrain pot 4 dan Cina pot 5. Hebatnya, timnas Indonesia tidak minder berada satu grup dengan negara-negara yang biasa eksis di babak ini. Terbukti kelar matchday ke-6 grup C, timnas Indonesia sanggup menyaingi Australia, Arab Saudi, Bahrain dan Cina. Timnas Indonesia saat ini duduk di posisi 3 grup C dengan 6 angka, hanya terpaut 1 poin dari Australia di posisi 2, atau batas akhir tim yang lolos otomatis ke Piala Dunia tahun 2026. Selain itu, timnas Indonesia unggul produktivitas dan selisih gol dari Arab Saudi, Bahrain dan Cina, sehingga berhak menempati posisi lebih baik. Sekalipun koleksi poin keempat negara ini sama persis. Salah satu kunci timnas Indonesia naik ke posisi 3 karena menang 2-0 atas Arab Saudi di matchday ke-6 grup C, Selasa, 19 November tahun 2024 malam WIB. Seperti yang sudah disinggung di atas, kemenangan semalam merupakan yang pertama dicetak timnas Indonesia di grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia. Dalam 5 laga sebelumnya, timnas Indonesia hanya mendapatkan 3 imbang dan 2 kalah. Bagaimana dengan pencapaian Korea Utara dan Kuwait hingga matchday ke-6? Korea Utara hanya mengemas 2 poin di 6 laga awal grup A, hasil 2 imbang dan 4 kalah. Kuwait sedikit lebih baik dengan mencatatkan 4 poin di 6 laga awal grup B, hasil 4 imbang dan 2 kalah. Karena itu, apa yang sudah dicetak timnas Indonesia bak kisah Cinderella. Timnas Indonesia yang menduduki peringkat ratusan dunia sanggup bersaing dengan negara-negara papan atas Asia. Satu lagi, timnas Indonesia memulai babak kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia sedari fase pertama, yang mana bersua Brunei Darussalam dalam laga kandang dan tandang. Klasemen sementara grup C kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 kelar timnas Bahrain vs Australia. Timnas Indonesia di papan atas. Setelah melalui 90 menit pertandingan di Bahrain National Stadium pada Rabu 20 November 2024 dini hari WIB, skor sama kuat 2-2. Timnas Australia membuka keunggulan via aksi Kusiniyangi ketika laga belum genap 1 menit. Skor 1-0 untuk keunggulan skuad Southros. Julukan timnas Australia bertahan hingga babak pertama usai. Di babak kedua, timnas Bahrain yang bermain di kandang sendiri meningkatkan intensitas serangan. Hasilnya positif, hanya dalam 2 menit, timnas Bahrain berbalik unggul menjadi 2-1 lewat gol-gol yang dicetak Mahdi Abdul Jabbar di menit 75 dan 77. Sayangnya, keunggulan tuan rumah tidak bertahan hingga pertandingan berakhir, ketika laga diprediksi berakhir 2-1 untuk kemenangan Bahrain. Australia berhasil menyamakan kedudukan. Memanfaatkan kemalut di muka gawang Bahrain, Kusiniyangi lagi-lagi mencetak gol, sehingga skor sama kuat 2-2. Skor 2-2 ini
bertahan hingga laga usai. Setelah seluruh tim penghuni grup C melakoni 6 pertandingan, Jepang kukuh di puncak klasemen dengan 16 angka. Skuad Samurai Biru julukan timnas Jepang hanya membutuhkan 1 kemenangan lagi dari 4 laga tersisa untuk lolos otomatis ke Piala Dunia tahun 2026. Lanjut ke posisi 2 ada timnas Australia dengan 7 angka. Momen unik melihat penghuni posisi 3, Tempan, 5 dan 6 yang ditempati timnas Indonesia, Arab Saudi, Bahrain dan Cina. Sebanyak 4 tim ini memiliki poin yang sama, yakni 6 angka. Timnas Indonesia berhak menempati posisi lebih baik karena unggul produktivitas gol atas Arab Saudi. Meski selisih gol mereka sama-sama -3, timnas Indonesia sanggup mencetak gol lebih banyak ketimbang Arab Saudi, yakni 6-3. Selain itu dengan Bahrain dan Cina, timnas Indonesia menempati posisi lebih baik karena unggul selisih gol, yakni -3 berbanding -5 Bahrain dan -10 Cina. Para peserta grup C baru akan melakoni pertandingan lagi pada Maret tahun 2025, tepatnya di lanjutan matchday ke-7 dan ke-8. Timnas Indonesia dijadwalkan tandang ke markas Australia 20 Maret tahun 2025 dan menjamu Bahrain 25 Maret tahun 2025. Timnas Indonesia dipastikan tanpa Justin Hubner dan Ragnar Oratmangun saat melawat ke markas Australia karena harus menjalani sanksi akumulasi kartu.